Cover page untuk manga Boruto Two Blue Vortex chapter yang ke-6 telah menunjukkan gambar Nara Shikamaru yang sudah menjadi Hokage. Title atau judul untuk chapter ini adalah The Genius for the Kage is now leading the fire. Cerita telah dimulakan dengan menunjukkan Shikamaru yang sedang berbicara dengan dua tertua Konoha. Mereka adalah Koharu dan Homura, rakan seangkatan Hiruzen Sarutobi. Koharu berkata, "Boruto si pengkhianat. Kita sudah lama mengejarnya kerana dia sudah membunuh Hokage ke-7. Kenapa dia malah kembali?" Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu yang sebenarnya. Tapi melihat hasilnya, kita tidak dapat menyangkal fakta bahawa Boruto sudah menyelamatkan kita dari Code dengan membuat Code mundur. Tapi setelah itu dia menghilang." Homura membalas, "Tidak peduli apa alasannya, dengar, kau mesti melenyapkan Boruto. Ini adalah masalah kepercayaan pada desa Konoha, terutama upaya untuk membunuh Kawaki Uzumaki. Para penguasa feudal benar-benar kecewa, bukan hanya soal anggaran, tapi kita mungkin dalam bahaya untuk menjalankan desa di masa-masa seperti ini." Shikamaru berkata, "Aku mengerti itu. Kalau begitu, aku minta diri dulu." Ketika Shikamaru hampir pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba Koharu berkata, "Shikamaru, ini sudah 3 tahun. Itu batas waktu yang kau sarankan. Jadilah Hokage yang ke-8 untuk selamanya. Kalau kita begini, bukan hanya Konoha, tapi itu tidak akan menarik desa-desa lainnya." Shikamaru langsung kembali ke bilik Hokage dan Ino masuk ke ruangannya. Ino berkata, "Aku mendapatkannya, Shikamaru. Dokumen tentang..." Ino belum selesai memberitahukan dokumen apa itu, tapi tiba-tiba Shikamaru langsung berkata, "Baiklah, maaf sudah mengganggu." Ino berkata, "Apa yang kau mahu plan dengan catatan misi-misi lama ni?" Shikamaru berkata, "Tiada apa-apa, Ino. Terima kasih, Ino. Kau boleh pergi." Ino langsung pergi meninggalkan bilik Hokage dan ternyata mereka masih melanjutkan perbincangan mereka melalui kemampuan Shintensin. Ino berkata, "Dokumen-dokumen ini hanya alasan kan? Jelaskan padaku apa yang sebenarnya kau cari." Shikamaru membalas, "Aku tidak mahu pasukan sensorik mendengar ini, termasuk Eda, Kawaki dan Amado. Dengar, Ino, aku tidak ingin pembicaraan kita diketahui oleh orang lain." Ino berkata, "Maaf, tapi itu semua bergantung pada apa yang dibincangkan." Shikamaru berkata, "Pertama-tama, komunikasi tanpa dirakam melanggar aturan, Ino. Ini tentang keselamatan Konoha. Jika kau tidak mampu mengikutinya, maka percakapan kita selesai sampai di sini. Aku tidak dapat mengharapkan orang lain selain kau, Ino." Ino berkata, "Sial. Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan?" Kemudian adegan langsung beralih ke Kawaki, Eda dan Daimon. Kawaki berkata, "Jobi membangkitkan ego." Eda berkata, "Ya, aku tidak tahu mengapa mereka dapat berevolusi seperti itu, tetapi mereka benar-benar berubah menjadi sesuatu yang berbeza." Lalu Kawaki berkata, "Bagaimana dengan Code? Bukankah dia telah mengendalikan Jobi?" Eda berkata, "Code telah melarikan diri ke tempat yang lain. Itu sudah di level yang dia tidak dapat atasi monster-monster itu. Yang paling menyusahkan dari mereka adalah tujuan mereka. Mereka tidak hanya ingin memakan Boruto dan juga kau yang merupakan seseorang Otsutsuki, tapi mereka mendapatkan naluri yang baru, Hokage ke-7. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka mengejar nyawa Naruto Uzumaki. Dan juga nyawa aku." Kawaki berkata, "Kenapa mereka menargetkan Hokage ke-7? Mau apa bajingan-bajingan itu?" Eda berkata, "Hanya itu yang dapat kita ketahui sekarang." Kawaki membalas, "Aku tak peduli. Hokage ke-7 masih ada di tanganku. Bagaimanapun dan siapapun orang-orang itu, aku akan mengalahkan mereka. Semua dan itu sudah pasti." Lalu Daimon berkata, "Kawaki, selain kita bertiga, orang-orang yang mengetahui Hokage masih hidup adalah Boruto dan Sasuke. Tidak akan ada yang mempercayai mereka kerana mereka adalah penjahat. Jika monster-monster itu datang untuk mencari Hokage, tidakkah semua orang akan menyedari kebohongan kau, Kawaki? Kami berdua tidak sama seperti mereka dan aku tidak peduli apa yang terjadi pada kau." Eda berkata, "Hentikan, Daimon.
jangan katakan sesuatu yang tidak perlu. Dan pada ketika itu juga Kawaki terlihat tidak mempedulikan perkataan Daimon. Kawaki malah langsung berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan Eda dan Daimon. Eda berkata, "Kawaki, kau mau pergi ke mana?" Kawaki berkata, "Jangan ganggu aku. Lihat saja dengan sengringanmu." Setelah Kawaki keluar dari ruangan Eda dan Daimon, tiba-tiba Mitsuki sudah menunggu di luar. Kemudian adegan beralih ke Sarada dan Sumire. Sarada berkata, "Aku hanya memberikan pelukan kerana perasaan aku. Tapi aku sebenarnya tidak tahu apa yang harus aku berbual dengan kau. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan." Lalu Sumire berkata, "Sudah 3 tahun Boruto. Aku senang kamu terlihat baik-baik saja." Boruto berkata, "Ya, kau juga dan kau, Sarada. Padahal aku tidak menyangka yang kau tiba-tiba datang memelukku." Sarada terlihat agak malu dengan Boruto. Dia berkata, "Itu kerana aku sangat merisaukan dan mengkhawatirkan diri kau, Boruto." Boruto berkata, "Aku faham. Aku senang kalian berdua baik-baik saja." Sumire berkata, "Tapi Boruto, apa kau baik-baik saja berada di tempat seperti ini?" Lalu Boruto berkata, "Cakraku sudah kuhapuskan. Tim sensori tidak akan dapat mengesan keberadaanku. Tetapi cepat atau lambat aku akan diperhatikan oleh Kawaki. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Aku datang ke sini kerana guruku. Aku ingin memberitahumu keadaan Sasuke." Sarada berkata, "Apa yang terjadi pada ayahku?" Boruto berkata, "Guru diserap dan menjadi Shinju." Kemudian adegan langsung beralih ke Kawaki yang merasakan cakra Boruto di desa Konoha. Kawaki berkata, "Aku merasakan cakranya." Dan Mitsuki juga terlihat mengeluarkan ular dari tangannya. Lalu adegan kembali ke Boruto, Sarada dan Sumire. Sarada berkata, "Diserap? Apa yang kau maksudkan dengan Shinju?" Boruto berkata, "Itu benar. Guru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak dapat menyangka kalau dia akan kalah. Kerana diriku, banyak orang-orang di desa yang digigit oleh Sumeka dan menjadi pohon." Sumire berkata, "Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Aku masih tidak mengerti kenapa orang lain selain Otsutsuki dimakan oleh Sumeka." Boruto berkata, "Sebenarnya ekor 10 hanya memakan cakra kerana naluri mereka. Siapapun itu, sampai akhirnya mereka akan bertemu dengan Otsutsuki. Dan cakra itu akan membuat ekor 10 menjadi Shinju." Boruto membalas, "Kerana alasan tertentu, saat ini mereka sudah berevolusi." Adegan beralih ke Mitsuki. Mitsuki memanggil Shikamaru dengan kemampuan dari tim sensor. Kemudian tim sensor Konoha langsung menghubungkan Mitsuki dengan Shikamaru. Shikamaru berkata, "Ada apa Mitsuki?" Mitsuki berkata, "Boruto ada di desa Konoha sekarang. Dia di sesuatu tempat di desa ini." Kawaki merasakan keberadaannya. Dia tidak akan dapat dikesan oleh tim sensor Konoha kerana dia dapat menghapuskan cakranya sama seperti Kawaki. Dia mungkin berada di bahagian selatan desa. Beritahukan kepada Eda agar kita dapat mengetahui lokasi yang tepat. Shikamaru berkata, "Tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki?" Mitsuki berkata, "Aku akan segera pergi ke tempat cakra Boruto yang dikesan oleh Kawaki." Boruto dapat merasakan cakra Kawaki jika Kawaki mendekatinya. Dia akan menyadarinya. Jadi Kawaki kurang sesuai untuk mendekat Boruto. Cepat kesan keberadaannya, Hokage ke-8. Aku tidak ingin dia melarikan diri lagi. Adegan kemudiannya beralih ke Sumire dan Sarada. Sumire berkata, "Sudah berevolusi? Apa maksud kau, Boruto?" Boruto membalas, "Aku tidak dapat menjelaskan dengan detail sekarang, tapi cakra kod mungkin mempengaruhinya melalui Sumeka. Kod dia bukan seorang Otsutsuki, tetapi dia punya karma yang berasal dari Ishiki. Itu merupakan salah satu dari bahagian Otsutsuki. Tidak mengejutkan jika hal tersebut mempengaruhi evolusi Shinju saat ini." Sumire berkata, "Karma?" Tiba-tiba Boruto mendapat panggilan dari Shikamaru. Shikamaru menggunakan Shintensin untuk berbicara dengan Boruto. Shikamaru berkata, "Boruto." Boruto berkata, "Ini teknik Shintensin no Jutsu." Shikamaru berkata, "Jawab aku, tapi jangan bicara. Jangan perlihatkan ekspresimu. Pertama-tama, biar ku katakan, pembicaraan ini bukan berasal dari tim sensori. Ini adalah bantuan dari Ino Yamanaka sendiri. Ini tidak rasmi dan tidak akan dirakam." Ketika Boruto sedang berbicara dengan Shikamaru dengan jutsu klan Yamanaka,
Tiba-tiba Sumire berkata, "Boruto, apa kau mendengarku?" Boruto berkata pada Shikamaru, "Kau adalah seorang Hokage sekarang. Apakah tidak apa-apa melakukan hal seperti ini?" Shikamaru berkata, "Orang-orang sekarang memanggilku Hokage ke-8, tapi itu hanya sementara. Aku belum menjadi Hokage yang rasmi. Aku tidak ingin membicarakan hal tersebut." Boruto berkata, "Bagaimana aku dapat percaya pada kau?" Shikamaru membalas, "Segera pergi dari sini. Ada seseorang yang akan datang menemui kau." Tiba-tiba ada seekor ular yang melilit tubuh Boruto dan ternyata itu adalah ular milik Mitsuki. Dengan cepat Boruto menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan pedang Kusanagi yang ada di sarungnya. Entah bagaimana Boruto dapat melemparkan pedangnya dari sarungnya, dan tiba-tiba pedang Kusanagi tersebut langsung terlempar. Dan ya, kita dapat melihat gaya bertarung yang sama seperti Sasuke dulu. Boruto mirip seperti Sasuke yang menggunakan Amino Tejikara, tapi Boruto berkata Hiraishin no Jutsu. Ini adegan yang sangat luar biasa, dan adegan ini memberitahu kepada kita bahawa pedang Kusanagi Boruto ada segel Hiraishin yang sudah Boruto letakkan di sana. Setelah Boruto berhasil melarikan diri, dia menoleh ke arah belakang dan ternyata Mitsuki sudah ada di belakangnya sambil mengaktifkan kekuatan Sagemotnya. Boruto berkata, "Mitsuki." Lalu Mitsuki berkata, "Akhirnya kita bertemu, Boruto. Aku sudah menunggu saat seperti ini." Sarada berkata, "Mitsuki, dengarkan kami dulu." Mitsuki berkata, "Aku tidak tahu apa yang orang ini sudah suruh padamu. Pergilah, Sarada. Aku tidak dapat mengendalikan diriku sendiri saat ini." Sarada langsung menjerit, "Mitsuki!" Namun Mitsuki tetap memberikan serangannya pada Boruto dengan ular-ular Sagemotnya. Dia langsung menyerang Boruto dari jarak jauh, namun Boruto langsung menggunakan teknik petir ungu yang kita kenal sebagai Shiden. Ternyata memang benar Boruto telah menguasai petir ungu sama seperti Kakashi. Boruto langsung memotong ular Mitsuki dengan pedang Kusanagi yang dialirkan petir ungu ke pedang tersebut. Setelah itu Mitsuki langsung masukkan tangannya ke permukaan tanah sambil berkata, "Hidden Shadows Net Hand." Sebelum serangan Mitsuki berhasil mengenai Boruto, Boruto terlebih dahulu melompat ke atas langit dan berhasil menghindari serangan tersebut. Boruto langsung memasukkan pedang Kusanagi ke sarungnya dan rupanya Boruto langsung melayang di udara. Ternyata Boruto sudah mampu menggunakan kekuatan Otsutsuki yang sama seperti Kawaki. Dia mampu terbang di udara. Mitsuki berkata, "Otsutsuki." Boruto berkata, "Sarada, aku berjanji aku akan menyelamatkan guru Sasuke dan juga semua orang yang berubah menjadi pohon." Kemudian Boruto langsung terbang menjauhkan diri dari Mitsuki. Ketika sedang terbang, Boruto berkata pada Shikamaru, "Jika kau ada urusan denganku, seharusnya kau menyuruhnya untuk tidak mengganggu kita seperti itu." Shikamaru berkata, "Konoha berfikir bahawa mereka harus musnahkan kau, Boruto. Tidak peduli apa yang terjadi, bukan hanya desa, tapi itu perintah dari negara api secara keseluruhan. Jika aku menghentikan Mitsuki sebagai seorang Hokage, maka itu tidak masuk akal." Boruto berkata, "Jadi kau melindungiku dari belakang, apa yang ingin kau lakukan?" Shikamaru berkata, "Ada hal-hal yang dapat aku lihat dan lakukan kerana aku seorang Hokage. Tapi aku tidak dapat membantu kau di depan umum. Tapi aku dapat memberikan kekuatan pada kau dengan caraku sendiri. Selain itu, aku perlu bantuan kau, Boruto." Boruto berkata, "Itu tidak masuk akal." Shikamaru membalas, "Baiklah, dengarkan aku. Bukankah kau sebenarnya adalah Uzumaki Boruto? Berkata seperti ini pada diriku sendiri, aku masih tidak dapat menerima asumsi ini. Ini sesuatu yang tidak dapat aku lakukan." Boruto berkata, "Aku sudah berada cukup jauh dari desa. Kawaki tidak akan dapat merasakanku. Berapa lama percakapan ini akan berlangsung?" Shikamaru membalas, "Bagi Ino, seharusnya dia dapat menempuh 100 km dari desa." Boruto berkata, "Maaf." Lalu Shikamaru berkata, "Ada apa, Boruto?" "Aku ada urusan kecil." Rupanya Mitsuki berhasil mengejar Boruto. Dia menggunakan ularnya mengesan keberadaan Boruto. Ternyata ketika Boruto bertarung dengan Mitsuki, Mitsuki berhasil menyembunyikan ular kecilnya di jubah Boruto. Boruto berkata, "Ini akan sedikit lebih kasar, Mitsuki." Dan terlihat
Mitsuki yang memandang serius untuk berhadapan dengan Boruto, dan tamat alur cerita Boruto chapter yang ke-6. Jadi nantikan pembahasan next video. Akhir kata saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shinobi no Jidai wa Owaru.